semua wartawan yang hadir yang saya banggakan. Ada kondisi objektif yang ingin kami respon secara cepat menyangkut soal keputusan MK terkait dengan jadwal pelaksanaan pilkada. Jadi kami pun sebenarnya relatif agak terkejut dengan keputusan MK ini, karena keputusan MK ini di tengah kita sedang konsolidasi penuntasan Pilpres yang sekarang masih dalam tahap penghitungan rekap. Di sebagian daerah masih di pleno di tingkat PPK, sebagian sudah pleno di tingkat kabupaten dan akan dilanjutkan ke provinsi sampai nanti di tingkat pusat. Salah satu substansi yang penting dari keputusan MK ini adalah MK memutuskan jadwal pilkada tetap dilaksanakan sebagaimana undang-undang yang sudah ada. Jadi menguatkan undang-undang pilkada yang sudah ada, yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Ini perlu kami respon cepat karena situasinya DPR beberapa waktu yang lalu sudah menginisiasi revisi terkait dengan undang-undang pilkada ini yang ada dua substansi. Salah satu substansinya yang sudah disepakati oleh DPR, yang waktu itu PKB, Nasdem, dan PKS pada posisi tidak setuju untuk dimajukannya pilkada pada bulan September. Nah, dengan keputusan MK ini secara otomatis mengikat dan menjadi landasan hukum baru kita menyangkut soal pelaksanaan pilkada, yaitu tetap dilaksanakan pada tanggal 27 November. Dan ini pun sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 bahwa tahapan pilkada memang sudah berjalan. Tepatnya tanggal 27 Februari kemarin tahapan pilkada sudah berjalan, yaitu menyangkut soal pendaftaran bagi lembaga yang akan melakukan pengawasan terkait dengan pilkada. Jadi tanpa kita sadari teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tahapan pelaksanaan pilkada. Nah, karena itu PKB mensikapi keputusan dari MK yang menurut kami sudah final dan mengikat, artinya dengan fokus delik atau fokus isu yang sama menyangkut soal pelaksanaan, dengan sendirinya gugur kalau ada upaya lain menyangkut soal apa yang sudah diputuskan oleh MK ini. Nah, untuk itu PKB segera akan menyiapkan langkah-langkah khusus dan termasuk des khusus pilkada sedang disiapkan oleh DPP PKB untuk menghadapi gelaran pilkada serentak tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita lakukan. Langkah cepat ini untuk memastikan bahwa agenda perubahan yang selama ini menjadi agenda utama dalam Pilpres akan terus kita dorong dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 yang secara tahapan akan dan bahkan sudah dimulai di depan mata kita. Yang kedua, PKB juga bersemangat, PKB juga membangun komitmen akan menjadikan hajat pilkada serentak tahun 2024 ini sebagai strategi melanjutkan mengubah Indonesia, terutama dari desa. Jadi tema kami menyangkut soal pilkada ini adalah mengubah Indonesia dari daerah. Mohon maaf. Kenapa harus kita lanjutkan agenda perubahan ini? Karena tantangan yang kita hadapi cukup berat di masa-masa yang akan datang, dan ini semuanya kita meyakini salah satu agenda selain Pilpres yang bisa menjaga agenda perubahan ini adalah kepemimpinan
di level provinsi, di level kabupaten, kota se-Indonesia. Pilkada ini akan diikuti 545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi yang akan melaksanakan pilkada, 416 kabupaten, dan 93 kota seluruh Indonesia. Karena itu kami meyakini mengubah Indonesia dari daerah ini akan menjadi agenda strategis untuk masa depan Indonesia. Yang ketiga, teman-teman sekalian saya hormati, agenda perubahan yang diusung oleh Gus Muhaimin selaku Ketua Umum dan sekaligus sebagai Cawapres pada Pilpres yang sedang terus dihitung ini, bersama dengan Mas Anies Baswedan, akan menjadi misi PKB dalam pilkada serentak. Karena sekali lagi agenda ini harus menular dan merembes sampai pada kepemimpinan di tingkat gubernur, bupati, dan wali kota di masa-masa yang akan datang. Yang keempat, karena pilkada tahun ini basis hitungannya berdasarkan pemilu tahun 2024, terutama pilu legislatif, syukur alhamdulillah dengan perolehan kursi PKB yang naik signifikan, baik di tingkat DPR RI, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota, ini akan menjadi energi spirit perubahan kami untuk mengusung calon-calon kader terbaik, baik kader internal maupun sosok lain di luar kader internal PKB dalam menyongsong pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Kita sangat berharap dengan penambahan signifikan kursi-kursi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia, ini akan menguatkan konsolidasi memenangkan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Terkait dengan ini, kami sedang menyiapkan semacam forum yang dimana keterlibatan publik secara maksimal bisa terlibat menentukan siapa calon yang akan diusung oleh PKB pada pilkada yang akan datang. Kami menyebutnya forum ini sebagai public meet up PKB. Jadi pertemuan umum publik yang di situ publik bisa berpartisipasi secara langsung, memberikan masukan terkait dengan sosok siapa di kabupaten tertentu, di kota tertentu, di provinsi tertentu yang bisa diusung oleh PKB dalam rangka untuk menguatkan agenda perubahan di daerahnya masing-masing. Semoga public meet up ini bisa di-set up dengan baik di berbagai daerah. Rentang waktunya kan berarti tinggal 4 bulan ke depan. Karena pendaftaran akan dimulai bulan Agustus. Jadi para pengusung partai-partai politik akan mendaftarkan calon gubernur, calon bupati, calon wali kotanya di dalam sebagaimana dijadwalkan oleh KPU itu pada bulan Agustus. Artinya 4 bulan ini akan dimanfaatkan PKB untuk menyelenggarakan public meet up PKB di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Yang terakhir, PKB juga akan menjadikan forum Selpet Imin dan Desa Anies sebagai role model baru dalam kampanye pilkada. Karena kita ingin pilkada di masa yang akan datang diwarnai oleh partisipasi publik, bukan oleh mobilisasi publik. Karena kami meyakini dengan forum seperti Selpet Imin dan Desa Anies yang sudah terselenggara dengan baik dalam Pilpres, luar biasa terjadi partisipasi publik, di mana di situ terjadi adu gagasan. Semua apa yang menjadi agenda perubahan diuji langsung oleh publik secara langsung.
Dan ini akan menjadi role model dalam kampanye pilkada serentak yang sedang disiapkan oleh PKB. Dan ini sekaligus untuk menghentikan model mobilisasi massa, mobilisasi publik yang relatif tidak mendidik bagi masa depan politik kita di masa-masa yang akan datang.